Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program khusus yang dirancang untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan, masih bersama rekan saya. Saya Dara Aurora. Pradi sekalian, inilah Respons Kaltara. Dan Reskal hari ini hadir dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kaltara yang ada di kantor gubernur, dan kita ada di edisi ke-110 ya Madara. Dan seperti biasa, sambil tetap di rumah, Pradi bisa menyaksikan secara live streaming di Instagram kami di @kaltaraprof atau ke channel YouTube di Humas Kaltara. Dan bagi yang ingin bertanya bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Betul sekali. Pradi, investasi adalah mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth. Dari itu bisa diartikan betapa pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi di Kaltara mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19, informasinya investasi di Kaltara kurang baik. Sebagaimana diketahui dari target realisasi investasi di Kaltara dari BKPM RI sebesar 8,86 triliun pada tahun 2020. Hingga triwulan 3 2020 realisasinya di angka 3,59 triliun. Cukup jauh. Betul sekali. Menyongsong tahun 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda, tentu menjadi tantangan yang berat. Namun optimisme itu masih ada. Lantas, bagaimana langkah dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara dalam menarik investasi sebesar-besarnya di Kaltara pada tahun ini? Inilah Respons Kaltara ke-109. Optimisme Investasi 2021 di Kaltara. Dan untuk membahasnya, kita sudah mengundang narasumber kita hari ini. Ada Kepala Bidang Dalak DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Suwarno Esos. Selamat datang Pak. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, silahkan kalau mau menyapa Pradi kita. Oke. Terima kasih Mbak Dara dan Mbak Susan. Siap. Yang telah memberikan waktu bagi kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, Pradi yang kami hormati dan rekan-rekan media. Sudah ya siap mendengar Bapak hari ini. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hingga saat ini masih diberikan kesehatan hingga kita bisa dapat melaksanakan tugas-tugas kita di tengah pandemi COVID yang masih melanda negeri kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan terjadinya wabah ini bukan hanya di daerah kita, tetapi secara global ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam semua sektor kehidupan, bukan hanya sosial, namun juga dengan perekonomian kita. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan Mbak Dara maupun Mbak Susan dalam prolog awal acara ini, bahwa memang kondisi perekonomian kita khususnya di Kalimantan Utara tidak sebagaimana yang kita harapkan. Namun demikian kita optimis. Di tengah pandemik ini kita tetap berupaya bagaimana perekonomian kita di daerah, khususnya di daerah kita ini dapat berkembang dan tumbuh secara positif. Baik. Ya, Pak sebelum Faisal, saya lanjutkan, ya. mungkin saya titip salam dari Kepala Dinas kami, Nah ini Pak, Bapak Haji Faisal Sabarudin, bahwa beliau seyogyanya hadir mengikuti kegiatan ini. Namun demikian karena ada tugas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, makanya beliau mewakilkan pada kami. Selama ini saya memperkenalkan ya.
nama saya Suarsono. Dalam hal ini saya jabatannya Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi. Oh, itu singkatan dari DALAK tadi Pak ya? Ya, gampangnya disebut DALAK. Baik. Karena kalau kita nyebut terlalu panjang nanti ya. Iya Pak. Jangan lupa. Kemudian sesuai dengan tupoksi kita di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Baru Satu Pintu, di situ kami ada dua sisi ya. Yang pertama terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan yang kedua terkait dengan penanaman modal dan investasi ada di situ. Dua hal ini yang kita kawal di daerah, bukan hanya ada di provinsi, namun urusannya ada juga di kabupaten kota. Namun demikian, sesuai dengan kewenangan yang ada, masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Kalau terkait dengan penanaman modal asing itu ada ranahnya di pusat. Untuk penanaman modal dalam negeri ranahnya ada di tingkat provinsi. Kemudian untuk yang usaha yang KM dan mikro ada di kabupaten kota. Ini sudah dibagi. Itu kemudian informasi juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ juga ada reformasi ya dalam perizinan, pemangkasan birokrasi. Kita harapkan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini setidaknya akan meningkatkan atau mendongkrak perekonomian kita, terutama lagi di tengah-tengah wabah pandemik ini. Mungkin itu prolog sementara yang saya sampaikan. Mungkin itu Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Suarsono. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebelum itu kita akan menyapa rekan-rekan media terlebih dahulu ya Mbak Susan yang sudah bergabung di live streaming kami. Halo semua rekan-rekan media. Ya, nanti jangan lupa ya kalau ada pertanyaan silakan langsung diketik di kolom komentar kita. Juga kepada seluruh pradi yang sudah bergabung melalui radio di Kaltara 92,4 FM Tanjung dan Pesona 95,2 FM Tanjung Pala. Selamat mendengarkan semua. Ya, baik. Sebelum memasuki pertanyaan inti Pak mengenai sejauh mana investasi di Kaltara tahun 2021 ini. Namun kami ingin mendengarkan dulu Pak pemaparan mengenai bagaimana kondisi investasi di Kaltara pada tahun 2020 kemarin. Apa benar mengalami penurunan seperti itu Pak? Ya Mbak Susan, para pemirsa Paradis semua. Kalau kita melihat laporan realisasi terakhir kemarin sudah dirilis dari BKPM RI, realisasi selama tahun 2020. Memang betul dari yang target yang diberikan di angka 8,8 triliun lebih, kemudian juga di tengah wabah pandemi kemarin tahun 2020 itu sudah direvisi, bukan 8 lagi, dia turun sekitar 7,96 triliun, ada penurunan. Ya, target investasi sudah diturunkan itu. Namun demikian meskipun sudah ada penurunan target, ternyata memang realisasi kita masih agak rendah ya, di angka 3,2 triliun. Ya, mungkin saya bacakan ya. Berdasarkan analisis data realisasi investasi untuk perbandingan periode tahun 2019 tahun 2020 itu memang terjadi penurunan sekitar 4,4 triliun lebih, atau persentasenya sekitar 137%. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Penurunan realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam periode tahun 2019 ke tahun 2020 itu mencapai sekitar 173%. Ya, ini dari 6, triliun menjadi 2, triliun. Karena ada penurunan ya, lumayan banyak betul. Sementara dalam untuk yang penanaman modal asing terjadi penurunan
sekitar 57%. Dari 1,5 triliun itu hanya mencapai sekitar 985 miliar. Namun demikian, kalau kita melihat dari sisi realisasi, dari segi perusahaan yang atau proyek yang dilaporkan itu ternyata meningkat realisasinya. Namun demikian ini tidak berbanding lurus dengan nilai realisasi investasi. Karena memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa masuk dalam laporan. Karena mereka kan semua perusahaan, baik yang dalam tahap konstruksi maupun yang sudah produksi, itu ada kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya. Dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Kalau kita melihat dari grafik, untuk tahun 2020 di semester pertama, bentar ya, saya lihat grafiknya dulu. Untuk semester pertama di tahun 2020, capaian realisasi investasi itu di angka 519 miliar lebih. Memasuki triwulan kedua, ini terjadi peningkatan menjadi sekitar 1,9 triliun. Nah, di awal COVID itu terjadi sekitar di bulan Maret ya, tahun 2020. Menjelang masuk triwulan 3 itu terjadi penurunan karena pandemik. Karena yang pengaruhnya sangat signifikan. Karena banyak beberapa perusahaan, terutama yang dia memberikan tenaga kerja asing itu tidak bisa. Artinya triwulan 3 itu di Maret sudah mulai Pak, turun ya. Turun Pak ya, yang pas pandemi awal mulai itu Pak ya? Ya, di triwulan 3 dia sudah mulai turun. Kenapa di triwulan kedua ini masih tinggi? Karena ini laporan realisasi yang di triwulan pertama dia masuk. Itu masih tinggi. Mereka masih produktif. Nah, di tengah pandemik ini terjadi ya, ada pembatasan tadi kan, sangat ketat di awal COVID tadi. Makanya realisasi ini sangat menurun sekali sampai juga menjelang di triwulan keempat. Kita sekarang di triwulan berapa Pak? Tahun ini triwulan pertama. Pertama ya. Tapi nanti laporan realisasinya sekitar April. Baru kita kelihatan itu di situ. Artinya penurunan kemarin memang terjadi karena dampak ada COVID ini Pak ya? COVID. Untuk realisasi investasinya. Yang itu tidak berbanding lurus tadi dengan realisasi proyek. Jumlah proyek yang menyampaikan laporan tidak berbanding lurus. Baik. Nah itu untuk 2020 secara umum Pak ya. Tadi sampai triwulan ke 3. 1, 2, 3, 4 sudah. Sampai keempat ya? Keempat sudah. Baik, sampai keempat. Lalu kemudian kalau untuk target investasi Kaltara di 2021 ini apakah sama dengan yang kemarin atau bagaimana Pak? Yang jelas kita realistis ya. Dengan melihat kondisi COVID ini yang masih belum bisa dikatakan belum terkendali ya. Karena penambahan kasus untuk daerah kita sendiri masih sangat tinggi. Jadi sebenarnya menjadi tolak ukur target investasi kita apa sih Pak? Situasi dan kondisi sekitar begitu? Ya, salah satu bisa mempengaruhi. Baik. Karena pembatasan ini kan, terutama tadi kan untuk yang PMA itu kebanyakan dia karena tenaga kerja asingnya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk sini karena situasi COVID ya. Di samping itu juga mungkin kondisi psikologis kita juga kan. Ada penolakan masuknya tenaga asing ke wilayah kita. Berarti di angka berapa nih Pak untuk target 2021? Kalau kami prediksi, karena berdasarkan jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan, apalagi pandemik ini sudah 1 tahun lebih ya, dengan kondisi ini, dan juga sudah ada pelonggaran, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami optimis saja. Meskipun tidak sama target yang kami harapkan di tahun sebelumnya, sekitar di angka 7 tadi, ya mungkin kami optimis
sekitar di angka 5 triliunan. 5 triliunan. Ya. Karena kalau kita melihat grafik itu memang kita naik, kemarin naik, turun, ini akan naik lagi pasti. Kami optimis dia naik lagi, akan naik. Meskipun tidak secara drastis naik. Karena kita memang elitis beberapa proyek unggulan kita, termasuk yang PLTA, kawasan KIPI, ini kan sedang lagi berproses. Ya. Terutama dalam hal regulasinya. Dan ini memang sedang menuju titik akhirnya. Kita harapkan setelah masalah legalitas yang sudah clear, para investor ini bisa segera melaksanakan rencana investasinya. Itu yang kita harap. Kita pikiran positif saja. Baik. Jadi ada optimis tetap meskipun kondisinya seperti ini ya. Dan memang ada penurunan dari target invest yang tahun lalu. Hanya tahun ini usaha kejar Pak ya. Ya, demikian juga karena memang sebenarnya mulai tahun kemarin ya, ada kebijakan bahwa instruksi Pak Presiden bahwa realisasi investasi bukan hanya yang dilihat yang besar-besar aja, namun demikian juga yang kecil-kecil. Dalamnya UMKM itu tetap masuk dalam realisasi investasi. Makanya nanti untuk teman-teman kabupaten tetap diharapkan untuk realisasi investasi yang di sektor yang menengah dan kecil ke bawah ini tetap disampaikan. Karena ini masuk dalam laporan realisasi investasi secara keseluruhan. Prestasi namanya Pak ya? Ya. Baik. Mungkin itu. Nah, kemudian ya, lalu tadi sudah dijelaskan bahwa kita tetap optimis gitu ya Pak, ini akan mencapai target. Lalu pada 2021 ini Pak, bagaimana strateginya? Atau ada inovasikah untuk mencapai target tersebut pada tahun karena kan kondisi kita masih pandemi, masih COVID, tidak tahu vaksinasi masih berlangsung gitu Pak. Tapi perekonomian harus tetap jalan gitu. Ya. Mungkin langkah-langkah strategis inovasi yang ke depan, beberapa hal memang yang sudah kami lakukan dan tetap kami akan lanjutkan terkait dengan pemetaan potensi investasi. Dan kemudian ada juga upaya kita untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha, para investor, untuk mempercepat proses perizinannya hingga terlaksananya konstruksi. Baik. Oh berarti dalam beberapa rentang waktu ini masih ada proses perizinan yang belum selesai Pak ya? Tetap, karena perizinan bukan hanya satu diurus kan, itu banyak. Oh itu didampingi, maksudnya itu adalah sampai prosesnya selesai begitu? Sampai selesai, itu yang kita harapkan. Karena moto dari pimpinan kami memang itu tadi kan, melayani, mendampingi, terus apa Pak? Menjemput, melayani, semacam itu motonya. Nah, kita harapkan dengan upaya-upaya ini para investor itu merasa nyaman. Dan tidak lagi urusan itu berbelit. Mungkin di satu tempat aja dia. Hanya dia datang menyerahkan berkas ini. Nanti sudah selesai dia ngambil di situ, tidak mana-mana lagi, tidak perlu dia ke OPD ini mengurus yang ini, tidak lagi. Mungkin itu yang akan kami lakukan ke depannya. Baik. Nah itu salah satu strategi dan inovasi. Kemudian ada lagi Pak selain itu yang untuk bisa mencapai target investasinya? Selain pendampingan tadi? Karena kalau itu mungkin termasuk pelayanan ya Pak ya? Iya, di sisi pelayanan. Untuk mengatasi pandemi ini mungkin ada inovasi-inovasi baru yang dibuat? Terkait dengan untuk saat ini, sebenarnya bukan saat ini juga, mulai kemarin juga ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan dalam hal untuk menarik investasi ini, meskipun memang belum sangat besar ya skalanya. Sudah kita lakukan pembukaan gerai pelayanan ya. Itu ada 2 titik yang sudah berjalan, satu di Kota Tarakan, satunya ada di Pulau Sebatik. Di Sebatik Pak? Ya, kita sasar untuk yang Sebatik itu di sektor perikanan. Jadi untuk masyarakat atau pengusaha yang memiliki usaha sektor perikanan,
Dia tidak perlu lagi datang ke Tanjung Selor, karena dengan menghitungkan masalah biaya dan waktu, dia cukup di sana. Nanti ada petugas kami di sana sebagai kolektor, nanti yang akan membawa untuk pengurusan perizinannya ke ibu kota provinsi. Jadi para pengusaha cukup di sana saja, menyerahkan berkas di sana, nanti menerima setelah selesai perizinannya di sana. Baik. Itu salah satu upaya kami. Baik. Dan juga bukan hanya di sektor perikanan, itu tahap awal ya. Mungkin nanti di sektor-sektor lain mungkin nanti akan kami lakukan juga. Perkembangannya di Sebatik tadi mungkin karena di sana Banyak potensinya sangat besar. untuk yang Ya. Kemudian kalau untuk menaikkan realisasi investasi di tahun ini Pak, Pemprov sudah melakukan banyak persiapan di lapangan belum ya? Khususnya mungkin di sejumlah proyek skala besar secara teknis. Ya. Kami sudah menyiapkan rencana dan program untuk meningkatkan investasi. Sebagian tadi sebutnya slogan pimpinan kami, jemput, kawal, dan layani. Khususnya di yang memiliki skala besar seperti PLTA, Kayan, dan PLTA yang ada di Mentarang Malinau. Di samping juga kita mendorong progres percepatan investasi yang ada di wilayah KIPI di Kabupaten Bulungan. Ya, mungkin itu. Baik. Tadi sudah disebutkan juga mengenai mega proyek lah Iya. kita sebutnya Pak, KIPI, Ya. Tanah Sama Kuning Mangkupali, dan PLTA, juga ya. PLTA Sungai Kayan. Nah, kalau progres dan realisasinya sejauh ini Pak sudah seberapa, dan apakah memang ini proyek andalan gitu untuk mendongkrak investasi di Kaltara Ya. untuk tahun ini dan Soalnya tahun kalau berikutnya? Pradi di luar sana kan nggak mungkin bisa melihat secara langsung nih Pak, ini Ya. jalan Iya, kah, soalnya ada kemajuan memang kah, karena belum. jauh kan, ya Ya. bentuknya aja belum kelihatan gitu. Bagaimana Pak? Ya Mbak Dara, Mbak Susan, bahwa secara teknis kami tetap optimis bahwa KIPI maupun PLTA ini akan dapat direalisasikan. Setidaknya kalau kita bicara mana telur dan ayam, mana yang duluan ya, kita bicara ini ya, mana KIPI, mana yang PLTA, mana yang duluan ini. Kita harapkan bahwa pembangunan PLTA ini dapat segera terrealisasi, karena sebenarnya perizinan mereka ini hampir sudah clear ya. Tinggal satu perizinan yang ada di pusat. Dalam ini sudah di meja mungkin kepala BKPM. Kita harapkan itu sudah diteken beliau untuk yang PLTA. Ini PLTA bisa berjalan untuk fisiknya. Karena untuk yang non fisiknya mereka sudah, termasuk tadi masalah pengurusan izinnya sudah clear, hampir sudah kan. Termasuk tadi ada juga yang masalah pinjam pakai hutan, kawasan hutan itu sudah clear. Nah, kita harapkan ini sudah izin yang satu ini sudah diteken pimpinan kepala BKPM. Kita harapkan mereka sudah bisa bergerak, karena sebagai informasi mungkin sudah kita ketahui untuk yang PLTA Kayan ini ada 5 bendungan. Tahap pertama itu memang akan dibangun dengan kapasitas sekitar 900, baru nanti berlanjut dengan bendungan kedua sampai dengan kelima. Dengan terbangunnya minimal kalau satu bendungan sudah ada, untuk yang kawasan KIPI para investor itu bisa mulai, karena memang sudah ada beberapa investor yang menyatakan minatnya, sudah mengurus izinnya yang ada di kawasan KIPI, namun mereka masih menunggu ketersediaan energi. Artinya ini proyek jalan sambil investor baru masuk. Ya, kita harapkan sudah ini bergerak pembangunan PLTA-nya, investasi yang ada di bebarengan juga akan sudah bisa segera bergerak. Namun demikian memang kita harapkan dan dukungan ya
teman-teman yang ada di kabupaten, khususnya Kabupaten Bulungan, mungkin kendala teknis itu karena masalah legalitas RT RW-nya Kabupaten Bulungan yang kemarin masih dalam proses penyesuaian untuk, karena tampaknya tanpa ada RT RW yang sesuai, maka progres yang ada di kawasan KIPI ini memang agak terhambat. Karena selama ini memang hambatan ada di situ. Memang ini masih jalan panjang. Baik. Tapi kita tetap optimis bahwa kawasan ini akan tetap bisa terrealisasi. Ya. Apalagi dengan pergantian ini semoga tetap Ya, terus, ya. kita harapkan dengan adanya. Baik, sebelum kita melanjutkan Pak lebih lanjut dengan perbincangan kita pada siang hari ini, kita akan jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Ya, ini sudah ada penambahan narasumber ya Mbak ya? Iya, Ya. telah bergabung bersama kita Bapak Rahman Putrayani SSMM, Kasih Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah DPM PTSP Kalimantan Utara. Selamat datang Pak. Mohon izin Pak. Ya, sehat Pak ya? Ya, sehat, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ya. Sudah siap juga untuk bergabung bersama kita. Berarti sekalian ini Pak, karena sudah ada beberapa pertanyaan dari media sosial yang masuk, mungkin bisa langsung dijawab, dibantu jawab ya. Kita mulai Mbak. Yang pertama Mengenai laporan realisasi investasi Pak. Dari hasil laporan perusahaan yang ada, berarti masih ada yang belum melaporkan realisasinya ya. Berapa perusahaan atau presentasenya? Dari Pak Edi di Binalatung Pak. Apakah masih ada perusahaan yang belum melaporkan realisasinya atau bagaimana Pak? iya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Edi dari Binalatung. Tarakan berarti ya. Iya, Pak. Wah, ini luar biasa. Baik, memang dari laporan LKPM kita di BKPM bahwa memang tidak semuanya sudah melakukan laporan. Ada yang masih belum melakukan laporan realisasi investasi, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan realisasi investasi di Kaltara. Ya, kita sudah melakukan pendampingan melalui bidang dalak ya Pak ya, bahwa semua perusahaan baik PMDN maupun PMA itu wajib memberikan laporan realisasi investasi melalui aplikasi LKPM BKPM secara online. Tapi tidak semua bisa memberikan laporan itu. Kita sudah juga melakukan koordinasi tentang apa saja yang menjadi kendala selama ini, kenapa kok tidak memberikan laporan realisasi investasinya setiap tahunnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka juga belum terlalu tahu tentang aplikasi ini, sehingga kita dari DPM PTSP Provinsi Kaltara melakukan pembinaan dengan mengadakan training Pak ya, supaya semua pelaku investasi baik yang domestik maupun FDI itu memberikan laporan kepada BKPM. Nah, kalau presentasinya kita tidak terlalu tahu pasti berapa, tapi yang pasti tidak terlalu besar, mungkin masih sangat kecil lah. Sehingga inilah akan menjadi perhatian teman-teman dari bidang dalak nanti ke depannya untuk diberikan pembinaan kepada para pelaku investor ini supaya bisa memberikan laporannya. Mungkin itu Mbak jawaban dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman. Artinya memang ada yang belum melaporkan, tapi tidak terlalu banyak ya Pak ya. Itu. Semoga Mas Edi bisa menerima jawaban ini ya. Kemudian cukup banyak investasi PMA yang wait and see untuk Kaltara. Yang terdata berapa perusahaan sih Pak? Kebanyakan investasinya di sektor apa? Dari Mas Yuda. Ya Pak Suarsono mungkin ya. Dari Pak Yuda. Ya. Ya. Ini penanaman modal asing ya maksudnya ya untuk wait and see. PM aja. Ya.
terjemah. PMA-nya. Rekan Paradi semua, kalau kita tadi yang terkait dengan PMA saja ya. Iya, yang wait and see. Wait and see. Jadi mungkin saya tambahkan saja ya untuk teman-teman Paradi bahwa memang saat ini investasi kita memang ada dua kategori ya, ada PMDN dan PMA. Nah, jumlah proyek investasi sebenarnya meningkat di tahun 2020 itu. Jadi PMDN kita itu 2020 tercatat ada 325 proyek investasi. 325 proyek investasi. Dan untuk PMA-nya ada 88 proyek kelompok PMA. Artinya ini ada peningkatan. Dari tapi sebelumnya, mereka ini memang belum melakukan action. Actionnya belum ada, tapi prosesnya, perizinannya semuanya sudah berjalan. Nah, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwarsono tadi bahwa terjadi penurunan investasi, tetapi ada peningkatan jumlah proyeknya. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka belum melakukan action. Sehingga pada tahun 2021 ini akan kami lakukan dengan metode tadi yang disampaikan, kawal, jemput, layani. Ya gitu. Supaya yang sudah ada ini kita dorong bisa melakukan realisasi investasi. Setidaknya kalau ada kegiatan konstruksi itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini yang kita dorong seperti PLTA Sungai Kayan. Itu rencananya 900 megawatt di tahap awal. Nah, rencana berdasarkan informasi dari Direktur Operasional Bapak Haironi bahwa itu sudah siap untuk dilakukan pembangunan bendungan tahap awal. Nah, namun masih ada beberapa izin terakhir dan juga sedang mengurus izin bom bendungan. Nah, itu sudah dalam tahap. Kita kejar tahun 2021 ini sudah bisa berjalan sehingga bisa terrealisasi investasinya. Baik. Berarti masih wait and see itu adalah menunggu izin-izin selanjutnya, Pak ya, dilakukan. Ya tadi berapa Pak ininya? Berapa perusahaan katanya tadi? Ada 88 untuk PMA. Sekitar 100. Yang wait and see? Yang wait and see-nya ada beberapa sih, mungkin nggak sampai 5 ya. Udah sampai, yang sudah, hanya masih kecil ya? Masih menunggu kepastian kondisi yang ada sekarang ini. Nah, lalu kebanyakan investasinya katanya di sektor apa, Pak? Oke, untuk yang mungkin saya nambahkan kembali bahwa untuk yang PMA untuk tahun 2020 itu ada sekitar 6 sektor ya. Yang pertama yang dominan adalah di sektor industri kimia dan farmasi dengan capaian realisasi sekitar 665 miliar. Kemudian dilanjutkan disusul oleh sektor usaha tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai capaian sekitar 196 miliar. Di posisi 3 sektor usaha industri, listrik, gas, dan air dengan capaian realisasi investasi sekitar 66 miliar. Kemudian yang keempat ada di sektor industri makanan dan capaian realisasi sekitar 52 miliar lebih. Dan terakhir di sektor industri hotel dan restoran capaian sekitar 2,8 miliar lebih. Itulah untuk PMA ada di 5 sektor yang besar. Paling banyak di sektor apa itu, Pak? Yang paling besar dominan di sektor industri kimia dan farmasi. Industri kimia dan farmasi. Ada di situ. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu menjawab pertanyaan dari Pak Yuda tadi ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya selanjutnya ini dari Pak Maulan Syah, Pak. Dari investasi yang ada, sebenarnya apa sih yang diperoleh daerah dan masyarakat selain CSR dan pungutan pajak? Ya, apa manfaatnya nih untuk manfaat masyarakat? Langsung untuk masyarakatnya apa nih, dengan Pak? adanya investasi? Silakan Pak Suwarsono.
Ya, Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak siapa tadi? Maulansyah. Pak Maulansyah atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara investasi ini kan yang pertama manfaatnya dulu ya. Ya, salah satu manfaatnya itu memang kita mengharapkan dengan adanya investasi itu akan ada pertumbuhan ekonomi. Jadi melalui pertumbuhan ekonomi yang baik akan tercipta lapangan pekerjaan. Jadi memang yang kita harapkan adalah daya serap tenaga kerja lokal sehingga nanti untuk pertumbuhan tenaga kerja kita termasuk tenaga kerja yang masih terselubung ya. Sekarang apalagi mahasiswa, pelajar-pelajar ini kan tenaga kerja terselubung ya. Jadi nanti kedepannya kita berharap sudah punya prospek untuk pekerjaannya. Dengan ada investasi ini itulah manfaat yang bisa kita peroleh. Yang kedua, memang investasi ini banyak juga yang berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Tetapi di satu sisi kita bisa melakukan pengendalian. Jadi memang ada OPD teknis atau stakeholder terkait yang bisa melakukan kegiatan pengendalian terhadap investasi yang ada. Jadi sebenarnya bisa kita kendalikan dan kita bisa menjadikan ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah. Makanya kami juga sangat mendukung, Bapak Gubernur sangat mendorong sekali kita ada percepatan investasi di Kaltara, karena memang Kaltara ini masuk di ALKI 2 ya, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2. Jadi bisa jadi hub perdagangan internasional ke depannya. Jadi kalau ada KIPI ya itu adalah harapan masa depan untuk Kaltara. Tanpa KIPI saya rasa Kaltara itu nggak ada apa-apanya. Jadi memang mimpi kita yang pertama adalah bagaimana mewujudkan kawasan industri dan pelabuhan internasional yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi. Dan kemudian juga itu juga ada, kita saat ini ada investor yang mau masuk dari Australia, PT FMG itu. Dan ini sangat concern untuk pertumbuhan hal yang sama di green energy dan green industry. Ini nanti kita dukung untuk kedepannya seperti itu. Ada tambahan mungkin Pak Suarsono? Mungkin saya tambahkan. Memang kalau kita lihat dampak dari investasi pasti ada sisi baik dan buruknya. Namun demikian kalau kita hanya bicara negatif saja, kapan kita bisa maju? Kita ambil sisi positifnya. Karena memang untuk investasi tidak mesti harus investasi pemerintah yang ada. Karena kita ketahui bahwa keterbatasan anggaran pemerintah itu. Nah, makanya kita harapkan, kita dorong untuk sektor swasta bisa mengambil peran yang lebih banyak dalam kegiatan investasi di daerah. Kita bisa melihat untuk daerah-daerah yang rata-rata maju itu investasinya sangat bagus dibandingkan daerah yang investasinya rendah. Karena otomatis dengan investasi yang ada tumbuh di daerah tersebut, infrastruktur untuk di daerah tersebut lambat laun pasti akan baik, dan ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Setidaknya mungkin sarana transportasi daerah tersebut akan lebih baik, kemudian sarana pendidikan akan lebih baik, termasuk juga fasilitas kesehatan pasti akan lebih baik. Ini yang kita harapkan, investasi yang akan masuk di daerah kita ini akan memberikan dampak yang sangat positif, meskipun tidak kita pungkiri pasti dampak negatifnya pasti akan terjadi. Biasanya itu dampak negatifnya mungkin tingkat kriminalitas pasti meningkat. Namun demikian pasti pemerintah akan mengupayakan bagaimana agar dampak negatif ini setidak-tidaknya bisa berkurang, minimalisir ya. Itu yang akan kita yang pemerintah akan lakukan. Mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak. Itu ya Mas Maulansyah tadi. Kemudian pertanyaan berikut, investasi itu Pak terkait modal yang ditanamkan dan sumber daya yang digunakan. Nah, sejauh ini berapa sih tenaga kerja lokal yang sudah terserap dari investasi yang ada, baik PMA maupun PMDN? Dari Pak Wibau. Pak Rahman apa Pak Suarsono? Jadi berapa tenaga kerja lokal yang terserap?
Kalau kita bicara serapan tenaga kerja, untuk tenaga kerja kita dibandingkan tenaga kerja asing, pasti lebih banyak tenaga kerja lokal yang akan digunakan. Karena untuk tenaga kerja asing pasti untuk hal-hal tertentu saja tenaga ahlinya, tapi untuk yang pelaksana biasanya tenaga kerja kita. Kemudian untuk tahun 2020 kemarin, serapan tenaga kerja khususnya untuk yang PMDN, penanaman modal dalam negeri, itu kita menyerap sekitar 2.217 orang. Kemudian untuk tenaga kerja asingnya sekitar 17 orang. Nah, kalau kita melihat ini kan sangat jauh. Hanya sedikit tenaga kerja asing yang kita pakai. Itu hanya tenaga ahli. Mungkin yang non ahli itu yang banyak tenaga kerja kita. Kemudian untuk di sektor investasi penanaman modal asing itu menyerap sekitar 625 orang tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asingnya ada sekitar 86 orang. Totalnya ada sekitar 711 tenaga kerja. Kalau kita melihat tadi baik yang PMDN maupun PMA, porsinya masih lebih besar tenaga kerja lokal. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya karena ada sangat banyak ini ternyata. Jadi kita coba untuk menjawab semua ya. Dan ini selanjutnya ada dari milenial _nunukan_ Instagram. Sejauh mana Kaltara membuka peluang usaha di Kaltara teruntuk satu pintu Pak yang diberikan kepada non ilegal? Nah, ada non ilegal juga rupanya. Silakan. Baik, saya juga kurang ngerti maksudnya non ilegal tuh seperti apa gitu. Mungkin yang ilegal ya. Jadi kalau ilegal itu kan nanti tinggal bisa melaporkan saja supaya dilegalkan gitu usahanya kan. Jadi memang peluangnya kita sangat terbuka sekali. Kalau yang ilegal terbuka nih Pak ya? Ya. Terbuka sekali. Ya jangan sampai ilegal lah. Kalau nanti ilegal kan nggak tercatat dan juga merugikan negara ya. Jadi tidak ada masukan dari pajak dan lain sebagainya. Jadi memang peluang kita ke depan untuk investasi ini sangat besar Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami di bidang perencanaan, promosi dan kerjasama. Jadi kami kebetulan yang menggodok tentang peluang investasi yang ada di Kaltara. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara sudah melakukan beberapa kegiatan kajian ataupun FS ya, feasibility study terhadap potensi unggulan daerah. Jadi kita membagi per wilayah dulu ya. Untuk wilayah Bulungan itu sudah ada yang kita ingin kembangkan, yaitu sektor pertaniannya. Nanti akan kita arahkan kepada food and rice estate yang ada di Tanjung Buka ya. Nah itu lahannya sekitar 40.000 hektar dan kita sekarang open untuk investor. Dan setelah kita tawarkan ke beberapa kementerian, ada yang tertarik untuk mengembangkan jagung di sana nantinya. Dan ini termasuk yang wait and see tadi. Jadi mereka bersedia ingin mengembangkan jagung di food estate itu. Nah nanti insya Allah setelah kondisi semakin meyakinkan, mereka akan segera masuk ke sini. Selain itu kita di Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau kita mengembangkan untuk pariwisata nanti ke depannya seperti itu. Baik. Itu kita sudah lakukan studi kelayakan dengan Universitas Borneo Tarakan, dan ini akan kita laporkan ke BKPM untuk dipromosikan. Oke. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita supaya tidak terlalu panjang. Berikutnya, apakah di Sebatik mempunyai lahan yang bagus? Kalau kita lihat sektor perikanan hanya ada di Tarakan. Ini masih dari milenial_nunukan_IG. Di Sebatik punya lahan yang bagus enggak Pak? Karena kalau kita lihat sektor perikanan ini hanya ada di Tarakan katanya. Justru sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang ada, justru di Sebatik sektor perikanannya juga sangat besar. Makanya kita buka gerai di Sebatik. Iya, ada lahan yang bagus katanya gitu. Iya, ada. Lahan apa ya? Untuk sektor perikanan.
Kalau lahan sih sangat tersedia ya sana, semuanya kita tersedia sekali untuk di Sebatik. Bahkan nanti mudah-mudahan kalau sudah jadi kota, Sebatik bisa berkembang lebih pesat lagi untuk pengembangan perdagangan antar negaranya nanti di sana. Ya, baik, sudah terjawab sepertinya Pak ya. Silakan lanjutnya. Ya, selanjutnya dari Ujang Abu, Pak. Selain hidropower, pertanian, perkebunan, dan tambang, potensi investasi apalagi yang dijual kepada pemilik modal yang ada dan biasanya ditawarkan ke pemodal dari negara mana? Biasanya, Pak. Iya, tadi sebagian sudah kita jawab ya Mbak ya. Mbak Dara, tadi kalau saya sampaikan bahwa selain tadi sektor pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya, ada sektor pariwisata yang kita tawarkan di forum internasional melalui BKPM. Dan juga ada kita menawarkan potensi rumput laut yang ada di Nunukan. Itu sudah kita sampaikan juga ke BKPM melalui aplikasi PIR namanya, atau potensi investasi regional. Nah, itu setiap daerah memasukkan data-data potensi yang akan dijual di sana. Dan kita sudah masukkan itu ke BKPM. Ya. Pariwisata ya Pak ya. Biasanya dari negara mana nih banyak Pak? Kalau pariwisata biasanya yang cenderung menarik untuk mengembangkan pariwisata ini biasanya Australia. Australia Pak. Baik. Australia. Seperti Bali, Lombok, semua kan dikembangkan oleh asal Australia biasanya. Baik. Dan itu mereka, ya Pak. Ini Ujang Abu namanya tadi. Berikutnya, bagaimana memastikan laporan investasi yang disampaikan pemodal atau perusahaan itu sahih atau valid? Dari Anang di Pesaulu. Untuk memastikan laporan investasi apakah valid atau tidak, sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwa memang ada kewajiban bagi pihak perusahaan yang melaksanakan investasinya, bukan hanya di daerah Provinsi Kalimantan Utara, namun di daerah lain pun demikian. Bahwa mereka wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya tiap 3 bulan sekali, dalam hal ini triwulan. Baik itu yang tahap konstruksi maupun yang sudah produksi, itu wajib menyampaikan. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan tadi ya, validasi. Nah makanya itu semua laporan LKPM yang disampaikan rekan-rekan pengusaha itu pasti akan divalidasi lebih dahulu. Makanya dari sekian laporan yang masuk, mungkin tidak semua yang bisa diterima. Karena ada proses validasi. Yang bisa masuk dalam laporan, mana yang tidak. Karena tidak semua laporan yang terkait dengan realisasi investasi. Demikian juga ada juga perusahaan yang sudah menyampaikan ternyata itu bukan terkait dengan investasi yang bersangkutan. Itu tidak masuk dalam laporan. Kemudian siapa yang melakukan validasi? Selama ini memang masih tersentralistik. Dalam hal ini masih dilakukan oleh BKPM. Namun demikian ke depannya itu arahnya nanti untuk proses validasi akan ada di tingkat provinsi. Namun demikian tetap putusan nanti untuk rilisnya itu nanti akan tetap disentralkan melalui BKPM. Makanya untuk daerah belum bisa merilis realisasi investasi, menunggu dari BKPM. Mungkin itu, Mbak. Artinya jangan khawatir, laporan itu ada proses validasinya, tetap ada tim khususnya juga ya, begitu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mbak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Hair, Pak. Bagaimana pengusaha lokal dari UMKM bisa meraih minat investasi dari PMA atau PMDN? Apakah ada bimbingan dari Pemprov atau bagaimana, Pak? Betul, ada yang mau masuk. Ya baik, mungkin saya jawab aja ya, Mbak Dara sama Mbak Susan. Jadi memang saat ini BKPM sudah kemarin barusan kita menggelar ada program dari BKPM untuk mengawinkan investor dengan UMKM. Jadi setiap investasi yang skala besar yang masuk ke Indonesia ataupun di daerah-daerah itu wajib menggandeng UMKM. Jadi maksudnya begini, setiap investasi yang ada itu nanti
akan kita bimbing dari DPMPTSP untuk melakukan penunjukan ataupun kolaborasi dengan UMKM yang ada di sekitar, apakah untuk pengadaan tenaga kerjanya, atau pengadaan makan minumnya, pengadaan material atau bahan baku perusahaannya. Nah, itu yang akan kita ke depan ini kita dorong juga sesuai arahan BKPM, dan kemarin sudah dilakukan kontrak ya Pak ya, secara simbolis oleh Pak Presiden, lebih dari 150 perusahaan besar dengan sejumlah UMKM yang ada di Indonesia. Dan ini akan kita tindak lanjuti di Kaltara ke depannya seperti itu. Karena memang UMKM inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui teman-teman yang investor yang besar yang ada di Kaltara. Baik. Artinya sudah ada kabar baik, tinggal ditindaklanjuti ke depannya di Kaltara kapan penerapannya begitu Pak ya. Betul. Menunggu instruksi dari pusat begitu Pak. Iya. Baik. Itu ya Mas Hair ya. Kemudian dari Mang Iqbal, apa ada pengaruh rencana pengembangan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur terhadap iklim investasi di Kaltara? Potensinya seperti apa sih Pak? Silakan Pak Suarsono. Dan rencananya IKM ya? Iya. Ibu kota negara. Ada enggak pengaruhnya ke investasi kita? Rencananya ada di Provinsi Kalimantan Timur. Pasti akan memberikan dampak, terutama untuk provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Khususnya bagi kita Provinsi Kalimantan Utara. Karena konsep dari ibu kota negara kita itu adalah green. Green arahnya nanti energi yang terbarukan. Nah, energi yang terbarukan salah satunya adalah air ya, adalah PLTA. Sebagaimana kita ketahui bahwa rencana energi kita itu sangat besar. Jadi kebutuhan energi kita dengan berapa rencana pembangunan PLTA itu pasti akan lebih. Di samping akan digunakan kawasan industri di KIPI, energi ini akan disalurkan ke IKN ke depannya. Bukannya IKN, malah energi yang berlebihan ini akan diekspor keluar. Dalam hal ini adalah Sarawak. Karena untuk Malaysia sendiri, mereka masih kekurangan energi. Makanya ada beberapa konsorsium dari negara Malaysia itu menambah investasinya untuk pembangunan PLTA ini. Khususnya ada di Sungai Mentarang. Dan kita harapkan memang dengan adanya ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi provinsi yang ada di Pulau Kalimantan sebagai daerah penyangga. Untuk khususnya untuk kita di samping energi termasuk nanti pasokan pangan. Makanya perlu memang setidaknya mulai dipikirkan pertanian apa yang cocok untuk di wilayah kita ini. Sebagaimana tadi disampaikan rekan kami bahwa memang kita khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan itu sudah ada rencana pot estate. Harapkan memang ini bisa terwujud dengan segera. Mungkin itu Mbak. Siap, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ini ada dari Pak Nur. Pak, iklim investasi selama 5 tahun ini cukup baik. Lalu bagaimana komitmen kepala daerah baru terhadap pertumbuhan investasi nantinya? Ya, ini mungkin dari kacamata teman-teman PTSP ya. Bagaimana Pak, silakan Pak Rahman, Pak Suarsono ya. Apakah baik, nanti dilanjutkan atau memang tidak gitu ya? 5 tahun ini Mbak Susan, Mbak Dara, ini sudah cukup bagus investasi kita. Walaupun di 2020 ini kita down ya, karena kondisi pandemi dan juga beberapa faktor lain lah yang membuat kita agak menurun di tahun 2020. Tapi kalau menyikapi ke depannya untuk komitmen untuk berinvestasi, saya rasa gubernur siapapun nanti tetap akan mendukung kegiatan investasi di Kaltara. Saya optimis, kami semua optimis bahwa investasi ini adalah tadi engine of growth-nya Kaltara. Jadi memang kalau tidak dilakukan investasi nanti malah kita akan sulit untuk maju dan berkembang ke depannya. Saya rasa akan pasti didorong lah. Artinya masih tetap berlanjut ya Pak, yang sudah masuk dan yang akan dilanjutkan. Baik, berikutnya ya silakan Pak. Yang jelas memang terkait dengan masa investasi, pemerintah siapapun dia pasti akan tetap melanjutkan bahkan meningkatkan. Apalagi ke depan memang ada kebijakan
terkait dengan alokasi anggaran, semua daerah itu nanti akan ditarget untuk realisasi investasi, bukan hanya provinsi, kabupaten, kota. Kalau provinsi mungkin nanti yang evaluasi adalah pemerintah pusat, dan untuk kabupaten kota itu yang mengevaluasi adalah provinsi. Ini terkait nanti dengan alokasi anggaran masing-masing pemerintah daerah. Makanya siapapun nanti yang ada, baik itu gubernur maupun wali kota, pasti akan nanti ditarget untuk pencapaian realisasi. Mungkin itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak, dari HHMK4 IG. Mohon maaf kalau ada salah ya membaca, tapi pertanyaannya, provinsi perlu ada edukasi secara Pemkab kepada mungkin ya Pemkab Bulungan, mengingat persoalan teknis banyak yang harus betul-betul selesai. Sampai saat ini kami masyarakat belum mengetahui lebih lanjut rencana ini, katanya Pak. Rencana investasi mungkin, dan perlu ada edukasi ke Pemkab Bulungan, mungkin terkait koordinasi mungkin Pak ya, sinergitas antara Pemprov sama Pemkab. Bagaimana Pak tanggapannya? Silakan Pak Sarsono. Ya baik, memang itu pertanyaan yang bagus ya. Memang sebenarnya harus ada koordinasi yang baik antara provinsi dan daerah kabupaten kota. Sebenarnya kalau di Bulungan itu memang kan ada 2 mega project ya, yaitu PLTA Sungai Kayan dan KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Nah ini memang sebenarnya kita intens koordinasinya. Di KIPI sendiri kita masih nunggu revisi RT RW-nya yang belum clear dari Kabupaten Bulungan, sehingga akan menjadi satu hambatan apabila tidak terselesaikan ini. Dari Kabupaten Bulungan sendiri kita melihat juga untuk realisasi investasinya tahun ini malah memenuhi target. Target mereka kan 750 miliar tahun ini 2020, dan realisasinya lebih dari 750 miliar. Dan untuk tahun 2021 malah mereka naik target investasinya jadi 1 triliun. Nah itu artinya mereka optimis bahwa selama ini investasi berjalan baik, dan koordinasi juga kami berjalan baik, sehingga tidak ada hambatan untuk ke daerah, kabupaten, kota. Justru kita intens. Mungkin itu sih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Oh ada tambahan atensi nih katanya. Jadi mohon kerjasama dari Pemprov untuk menyampaikan kepada Pemkab Bulungan terkait investasi-investasi yang masuk. Mungkin bisa diberikan edukasi begitu Pak, supaya prosesnya atau ada sosialisasi khusus mengenai yang terkait dengan investasi. Jadi mohon disupport, didorong mungkin Pak untuk supaya terlaksana lebih cepat, katanya begitu. Ya itu dari Mas Hamka ya, semoga tidak salah ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan jeda kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baiklah, tadi Pradi sekalian, beberapa pertanyaan dari Pradi sudah dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan dengan demikian sudah selesailah reskal kita pada siang hari ini, dan kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, mungkin silakan. Pak Suarsono, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dara dan Mbak Susan. Di ujung acara ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan waktu pada kegiatan ini. Mungkin selama kegiatan ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun informasi yang kami sampaikan masih tidak pas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian, sesuai dengan tugas yang diemban pada kami di Dinas Penanaman Modal dan Investasi 1 itu Provinsi Kalimantan Utara, kami tetap melaksanakan kewajibannya, dan kami tetap optimis bahwa investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini kedepannya akan sangat besar,
Dan bahkan kalau kami lihat dari rencana investasi ini sangat luar biasa. Dan kita harapkan rencana pembangunan kawasan industri pelabuhan internasional dalam hal ini KIPI di Mangkupadi yang ada di Kabupaten Bulungan dengan didukung dengan pembangunan pembangkit tenaga air PLTA, bukan hanya yang rencananya ada di Kabupaten Bulungan namun juga mencapai hampir semua ya, ada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan juga Nunukan. Potensi terbarukan ini sangat besar. Ini akan membawa Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang terdepan. Kalau di awal-awal pemerintahan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, bahwa kita masih terbelakang. Namun demikian, mimpi kita ke depan akan menjadi terdepan. Dan ini sudah terbukti. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah memiliki prestasi yang bahkan melampaui provinsi yang sudah eksis duluan. Dan siapapun untuk pemimpin yang ada di sini pasti akan tetap melanjutkan dan akan mengantarkan provinsi kita menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terdepan. Memang salah satu magnet yang akan menarik investasi adalah ketersediaan energi yang berkelanjutan. Dan ini bukan hanya nanti akan dinikmati oleh Provinsi Kalimantan Utara, namun demikian juga provinsi-provinsi yang ada di luar, bahkan juga sampai negara tetangga akan menikmatinya itu. Dan ini pembangunan pasti akan memberikan dampak positif dan negatifnya. Dan kita tetap yakin dengan pembangunannya yang lebih baik dan lebih maju, ini akan memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Dan kita tetap optimis bahwa ekonomi Kalimantan Utara ke depannya akan lebih baik, meskipun saat ini kita masih dilanda wabah pandemik. Kita harapkan memang kondisi ini segera cepat berakhir dan rekan-rekan para investor bisa segera merealisasikan investasinya, karena mereka sudah cukup lama. Namun demikian kondisi COVID ini yang mengakibatkan mereka menunda untuk merealisasikan investasinya. Kalau membatalkan, kalau kita lihat mereka tidak, karena memang potensi kita menjanjikan. Itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan, jadi kita tetap optimis bahwa Kalimantan Utara akan kedepannya lebih baik dan akan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional kita. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Ada tambahan, Pak? Mungkin rekan kami ada nambahkan sedikit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak terlalu banyak. Yang pasti memang yang disampaikan Bapak Suarsono tadi memang benar bahwa optimisme kita ke depan itu ada. Jadi investasi kita akan bisa kita capai target, walaupun saat ini belum ada nilai target yang pasti dari BKPM, tapi yang pasti BKPM sudah mematok target investasinya meningkat di tahun 2021, yaitu dari 817 triliun menjadi 858 triliun. Jadi cukup signifikan kenaikan target investasinya, dan kita yakin ini akan berimbas ke Kaltara. Nanti Kaltara mungkin bisa ditarget di atas 8 triliun. Dan kita ya mau gak mau harus siap untuk bisa memenuhi target itu. Dan nanti kita akan melakukan berbagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Suarsono dan Pak. Kita mengaminkan semua harapan yang baik ya, supaya ada geliat pertumbuhan di Kalimantan Utara, terutama dari investasi yang semakin berkembang. Demikian respons Kaltara kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Suarsono dan Pak Rahman, juga seluruh perhatian telah berpartisipasi pada hari. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih juga kepada pendengar setia dari Kaltara FM Tanjung Selor dan Pesona FM Tanjung Palas. Nantikan terus respons Kaltara setiap Rabu dan jangan lewatkan program lainnya di media sosial Humas Kaltara
yakni Reka Suara, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Ghost to School, dan Kaltara Sepekan. Kami berharap semuanya bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.